Oke, teman-temannya segera diminta masuk ya. Jangan lupa persiapkan untuk papan camp. Baik, Pak. Pan. Untuk presensi saya buka ya sampai jam 9.30. Oke. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Teman-temannya silakan masuk ya. Kalau enggak masuk, nanti kita tunggu sampai 7.50. Setelah itu Zoom-nya untuk masuknya sudah saya tutup. Jadi buat yang belum masuk, ya mohon maaf tapi nggak bisa masuk sama sekali. Ya, silakan open cam dulu karena 1 menit lagi kita akan mulai.
Yusi agak turun sedikit Yusi kameranya. Yang kelihatan cuma jidatnya aja. Yang lain silakan di open cam dulu. Di sana jam berapa sekarang, Pak? Jam 2.45. Masih malam berarti ya, Pak? Iya, anak saya masih tidur semua. Hmm. Alhamdulillah udah biasa nih untuk ngajar jam segini. Sampai nanti biasanya saya ngajar kalau sampai malam berarti dari jam 2 pagi sampai jam 3 sore. Full. Saya juga ada kuliah juga kan. Kadang-kadang dijeda pada saat kuliah kayak gitu. Oke. Oke. Mana kuliah saya pakai bahasa Inggris semua pula kan? Ya iyalah, kuliah di sini pakai bahasa Inggris semua ya. Saya di sini kuliahnya klinikal farmasi, tapi mata kuliahnya lebih banyak ke fitokimia, kemudian ada lagi yang kimia fisika, NMR spektroskopi, pokoknya jadi kemana-mana lah, biostatistik gitu. Jadi intinya ya belajar dua-duanya, makanya saya ngajar juga di separation teknik gitu, teknik pemisahan. Jadi mau ngomong tentang pemisahan senyawa kimia juga ngerti kayak gitu. Ya, tapi memang fokusnya ke clinical farmasi risetnya. Oke, udah ya. Kita sambil menunggu, kita sambil mulai. Boleh sambil buka buku, buka Google-nya, karena nanti kita akan banyak diskusinya. Oke, teman-teman. Sebelum mulai saya screen capture dulu, Pak. 1, 2, 3. Azhar nggak kelihatan, Azhar terlalu gelap dan terlalu ke atas. Ya, 1. Ini kamu lagi di kamar apa gimana, Azhar? Di kamar, Pak. Ya, kurang terang kayaknya, terlalu gelap. Takutnya ada kecoa masuk nggak kelihatan. Nggak takut kecoa, Pak. Sama. Tapi kalau nggak kelihatan kan, di mana lagi anaknya? Ya. Nah, gitu dong. Belum mandi ya, Zar? Belum, Pak. Nah, sama berarti. Ya gimana mau mandi jam 2? Lihat di bawah, di kanan bawah tuh layar saya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih kalian tuh? Kanan bawah layar saya. Suhunya 11 derajat sekarang. Agak hangat. Ya. Kemarin lagi dingin banget, sekitar 4 derajat atau 3 derajat. Oke. Nanti sambil menunggu jam 7.50 kita sambil diskusi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan terakhir kita di Varter. Kok pertemuan terakhir, Pak? Ya karena cuma 2 ya. Kemarin sama yang sekarang gitu. Ya. Oke, kita akan membahas hari ini tentang lanjutan yang kemarin. Infak miokard akut. Ini kurang akut ya, teman-teman. Orang namanya Ima ya. Akut. Infak miokard akut. Ya. Apa itu infak miokard akut? Silahkan di googling dulu. Infak miokard akut apa? Penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Pelan-pelan. Berarti ada
sumbatan aliran darah apa tadi? Ke otot jantung. Ke otot jantung. Ada lagi yang nemu yang lain? Serangan jantung, Pak. Apa? Serangan jantung. Serangan jantung. Nggak apa-apa, tulis saja dulu. Serangan jantung. Terus siapa lagi? Boleh? Izin masuk, Pak. Ya, Gumpalan darah yang menyumbat aliran darah. gumpalan darah. Bentar ya, saya tak ambil pulpen saya aja deh. Jelek tulisannya. Gumpalan darah menyumbat gitu ya. Tetap Ya, aja Pak. tulisannya jelek. Yang udah disuruhnya tulisannya jelek ya. Lanjut, apa lagi? Izin jawab, Pak. Ya, Keadaan infark atau nekros atau kematian jaringan miokard oleh karena kurangnya suplai darah dan oksigen pada miokard. pelan-pelan. Berarti apa? Ada kata kunci apa aja di situ? Kematian jaringan miokard Oke. oleh Mati miokard. Terus, karena kurangnya suplai darah dan oksigen oke, suplai darah plus O2. Terus apa lagi? pada miokard. Enggak, jelasin tadi panjangnya apa? Ada kematian miokard, suplai darah dan oksigen itu Kematian jaringan berkurang. miokard, kurangnya suplai darah dan oksigen. Udah Oke. itu, Pak. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Boleh? Ada lagi enggak? Penyempitan, Pak. Betul. Penyempitan. Apalagi? Ini benar semua ya, cuma kita baterai kan saya habis lagi. Selain penyempitan, munculnya apa lagi? Sindrom iskemik tidak stabil. Iskemik. Ya, ada lagi? Munculnya apa? Plak atero apa? Aterosklerosis. Sklerosis. Nah, jadi teman-teman, infark miokardium. Apa itu infark miokardium? Infark itu mati. Mio itu otot. Kardium itu adalah jantung. Kemudian terjadi secara akut. Nah, kalau dari tata namanya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada infark miokardium, artinya kematian otot jantung yang terjadi secara akut. Why? Yang jadi pertanyaan kan, kok bisa sih? Kenapa gitu? Ada apa sebenarnya di otot jantungnya? Nah, jadi jawabannya ada di sini teman-teman. Kok warnanya merah? Merah kuning aja.
ini pembuluh darah ya. Ini ada pembuluh darah, kemudian di sini muncul plak. Ya. Nah, ini muncul plak. Plaknya namanya aterosklerosis. Kenapa ini ada jantung di sini? Ini apa? Jantung. Benar nggak jantung gambarnya kayak gini? Ini bukan gambar hati ya saya ya. Itu saya gambar jantung. Jadi selama ini kalau kalian I love you berarti aku jantung padamu gitu kan. Berarti bukan hati ya. Nah, jadi teman-teman, ini namanya pembuluh darah. Ini namanya pembuluh darah. Sorry. Ini kenapa warnanya kagak mau kuning sih? Aneh deh. Nah, kuning. Nah, ini aliran darah. Secara normal seperti ini. Kemudian terjadi namanya plak aterosklerosis. Akibatnya apa? Pembuluh darah menjadi semakin sempit. Suplai darahnya ke sini jadi tambah sedikit. Darah. Bentar ya, saya ganti baterai dulu ya. Ini rada-rada nih. Baterainya di sini nggak ada, jadi belinya di Indonesia. Bentar ya, saya cari baterainya dulu. Sebentar sambil saya tutup dulu zoom-nya. Jadi terjadi penyempitan sehingga suplai darahnya itu turun. Nah, teman-teman harus dipahami bahwa ketika darah yang nyampe ke sininya turun, padahal darah itu menuju ke jantung itu selalu membawa oksigen. Ya. Ketika suplai darahnya turun karena penyempitan, woi aku mau masuk nih. Terus gitu. Ya, maksudnya aku nggak bisa lewat banyak nih ke kamu. Otomatis ketika suplai darahnya turun, ketika suplai darahnya terus turun, maka suplai oksigen juga turun. Nah, makanya gejala pertama dari orang infak miokard kira-kira apa kalau oksigen turun? Sesak nafas. Betul sekali. Jadi dia akan sesak nafas. Jadi kalau orang tuh bisa dibilang kalau orang secara umum orang awam tuh bilangnya, ih serangan jantung gitu. Yang dimaksud serangan jantung tuh apa? Infak miokard sebetulnya. Ya, kalau gagal jantung itu terjadinya secara kronis, artinya bertahap terus tiba-tiba gagal jantung. Tapi kalau infak miokard itu meninggal langsung. Yang dimaksud serangan jantung ya ini. Ya. Nah, terjadi apa? Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian pegang teman-teman di sini. Warnanya apa ya sekarang biar seru. Nih, warnanya biru muda. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama ada aterosklerosis, ya. Yang kedua adalah kurangnya suplai darah, ya. Ada kata-kata kunci di sini dan terjadinya penyempitan. Penyempitan ini disebut apa? Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Pepi waktu gagal jantung. Namanya CAD. Coronary Arterial Disease. Artinya apa? Terjadi penyempitan
di arteri koroner. Ya, kalau bisa dibilang seperti apa, Pak? Berarti menjelaskannya gimana, Pak? Terserah kamu mau kayak gimana. Yang penting paham konsepnya. Jadi bisa seperti ini. Infak miokardium adalah kematian otot jantung yang terjadi secara akut yang disebabkan karena adanya plak aterosklerosis. Berarti ini ngomong aterosklerosis dulu nomor 1. Yang muncul terjadinya plak aterosklerosis, di mana hal ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang disebut dengan coronary arterial disease, sehingga terjadi penyempitan suplai darah di arteri koroner yang menyebabkan suplai oksigen turun, ya berarti 1, 2, menyebabkan suplai oksigen turun, sehingga terjadi kematian di otot jantung, begitu. Ya. Oke. Ini kan kamu tadi bilang ada sumbatan aliran ke otot jantung, benar. Serangan jantung benar karena akut. Gumpalan yang menyumbat ini betul, ada aterosklerosis. Kemudian mati miokard betul akibat terakhir. Suplai oksigen turun, suplai darah turun betul. Ini sudah kita bahas. Penyempitan sudah, ini CAD juga. Iskemik juga sama, itu CAD penyempitan. Iskemik itu penyempitan. Plak aterosklerosis itu juga. Paham ya sampai di sini ya. Jadi sekali lagi ya saya ulangin. Kalau nggak bisa ngulangin kalian, saya kick dari Zoom ya. Infak miokardium adalah atau IMA yaitu kematian otot jantung yang terjadi secara akut yang disebabkan karena munculnya plak aterosklerosis ya. Plak aterosklerosis yang menyebabkan suplai darah di arteri koroner atau coronary arterial disease mengalami penyempitan sehingga terjadi penurunan suplai darah ke jantung dan suplai oksigen ke jantung. Ingat, darah itu selalu membawa oksigen sehingga terjadi kematian otot jantung. Oke, paham ya? Oke, sekarang saya tanya ke Daniatul Umayyah. Suara saya kedengaran ya? Ya, silakan Dan. Apa itu IMA Dan? Jadi infak miokardium adalah kematian otot jantung yang terjadi karena disebabkan plak aterosklerosis. Tulisan saya jelek ya Dan? Nggak apa-apa. Kamu harus bilang bagus. Di mana hal ini menyebabkan penyempitan yang disebut apa ya tadi? Nomor 2 itu loh. Oh iya, Apa? CAD. Lalu nomor 3. Sehingga terjadi darahnya menurun, terus oksigennya juga menurun. Terus mentok loh. Terus apa dia? Sehingga terjadi kematian pada miokardium. Jadi teman-teman kenapa sih O2 itu ngeri banget gitu ya? O2. Jadi ketika O2 nggak ada, kayak kamu nggak ada oksigen, kira-kira gimana? Sesak kan?
Sak. Nah, ketika sesak itu akan terjadi kekakuan otot, teman-teman. Otot. Emang ada yang namanya orang sesak tuh nggak tegang kayak gitu. Coba kamu sesak sedikit pasti kaku semua. Nah, seperti itulah terjadi kekakuan otot. Itu kalau terjadi di paru-paru. Nah, sementara kalau di jantung itu terjadi kekakuan otot jantung, teman-teman. Nah, kekakuan otot jantung ini menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya hipotensi yang ujung-ujungnya adalah kematian. Mati. Ya, teman-teman. Jadi, kalau ngomongin kayak gini, ya, ngomongin tentang hipotensi ya, berarti tensinya tiba-tiba drop. Ya, kenapa? Ya, karena suplainya turun. Jantung kan harusnya memompa dengan jumlah tertentu. Tapi karena suplainya sempit karena aterosklerosis, nah itu menyebabkan gangguan di situ. Kok nggak bisa hilang ini? Ya apa sih? Ngomong hilang sih, guys. Bentar ya. Lah, kok dia nggak mau hilang di sini ya? Discard. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan ngomongin aterosklerosis. Masalahnya di apa, teman-teman? Aterosklerosis. Sklerosis. Nah, aterosklerosis itu bentuknya kayak apa sih? Ya kayak tadi itu, kayak plak di sini ganggu. Betul? Nah, tapi bentuknya tuh ada dua macam, teman-teman. Ada yang bentuknya trombus, ada yang bentuknya emboli. Coba sekarang saya tanya, apa bedanya trombus dan emboli? Cariin, Ra. Trombus penyumbatan yang terjadi secara spesifik akibat gumpalan. Gumpalannya karena apa? Nggak tahu ya. Google-nya nggak ngasih tahu ya. Oke, terus ini berarti gumpalan. Katanya gumpalan. Terus emboli? Penyumbatan, Pak. Emboli penyumbatan. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Kalau trombosis, penyumbatan yang secara spesifik akibat gumpalan darah di Oke, pembuluh darah. gumpalan darah ya. Berarti tadi gumpalan tok kurang ada darah-darahnya. Terus kalau yang emboli, Sedangkan emboli, penyumbatan yang disebabkan oleh zat asing. zat Bisa gelembung udara, lemak, asing, zat atau asing. cairan ketuban. Oke, contohnya apa? Gelembung Lemak, udara, gelembung udara gitu ya. Terus sama cairan ketuban, Pak. ketuban. Ada lagi yang nemu yang lain? Boleh silakan. Ada yang nemu lagi? Nurul nemu nggak kita? Belum, Pak. Cuma nemunya yang kayak molan tadi. Trombus apa, Git? Wike? Apa, Wik? Gumpalan darah, Pak. Gumpalan darah tok. Trombus itu. Darah kan Iya. ada banyak tuh. Eritrosit, trombosit, leukosit, yang mana?
Yang mana kira-kira? Halo. Ada yang nemu nggak? Yang menyebabkan trombus itu gumpalan darah yang apa sih? Yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Terbentuk pada dinding pembuluh darah. Cuma siapa yang iniin? Siapa yang menyebabkan trombus? Keluarnya sel keping darah atau trombosit? Betul. Trombosit. Ya. Jadi teman-teman, jadi ada yang namanya yang nyumpel begini, ya. Ini namanya plak W. Plaknya itu dapat berbentuk apa? Trombus dan emboli, ya. Trombus itu berasal dari pecahan-pecahan yang trombosit yang ngumpul jadi satu, ya. Nah, menyebabkan terjadinya gumpalan darah. Ini kan tempat ngalirnya darah. Macet-macet dikit kan wajar, tapi kalau terlalu banyak numpuk jadinya terjadi trombus, ya. Nah, sementara aterosklerosis juga bisa disebabkan karena glukosa atau lemak, teman-teman. Orang yang punya kolesterol, ya, atau punya glukosa darah terlalu tinggi, lama-lama akan terkumulatif di dalam aliran darah. Gampangnya gini deh, kamu habis minum kopi misal, ya. Kadang-kadang kalau airnya kurang panas, itu tetap aja gulanya tuh tetap ngendap di bawah, iya nggak? Nah, sama kayak glukosa juga sama seperti itu. Terus sama aja kayak misalkan gini, kamu habis dapat daging kurban, ya. Kemudian kamu taruh di dalam, kamu bikin sop, ya. Sopnya itu biasanya kan atasnya tuh ada lemak-lemaknya. Kalau agak dingin sedikit, ya, itu lama-lama dia jadi kerak, bener nggak? Iya nggak Benar, sih? Pak. Ya, pernah masak nggak sih? Masak kan ya, Nurul ya? Iya, Pak. Berapa? Minimal beli sop lah. Kalau nggak bisa masak beli sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yang namanya lemak dan glukosa itu gampang sekali gampang banget madet gitu loh, ya. Jadi ketika plak aterosklerosis, myokardial infark itu menyebabkan plak ini. Nah, jadi obat-obatannya akan bekerja dengan cara memblok si plak ini, teman-teman. Memblok si plak ini sekaligus tadi kan karena dia itu ketutup, dia menyempit. Nah, kita kan harus lebarkan jalan mengalirnya si pembuluh darah. Berarti kita butuh obatnya apa? Yang sini adalah anti trombolitik, ya kan? Anti trombolitik atau antikoagulan atau anti fibrinolitik. Jadi intinya buat teman-teman bahwa ini si aterosklerosis ya dihantam dengan antikoagulasi begini, bisa anti trombolitik bisa, pakai antikoagulan bisa, pakai antifibrinolitik bisa, ya. Jadi masalahnya harus kita selesaikan dulu. Jadi makanya saya bilang kalau belajar Varter, belajar dulu akar masalahnya. Servisin dulu yang error tuh di mana, baru nanti kamu bisa milih obatnya, ya. Jadi tahu ya masalah besarnya ada di plak, ya kan? Masalah pertama selesai. Kemudian masalah kedua adalah gimana caranya, ini kan sempit banget ya, gimana cara melebarkan aliran darah, yaitu dengan menggunakan vasodilator. Vaso itu pembuluh darah, dilator berarti dilatasi. Artinya pelebar, obat yang mampu untuk melebarkan aliran darah. Kemudian masalah berikutnya tadi apa? Suplai darah turun, ya kan? Sehingga terjadi iskemik tadi, iskemik.
atau disebut juga terjadi kontraksi. Berarti di situ selain vasodilator bisa juga ditambahkan obat-obat yang mengurangi kontraksinya. Siapa saja dia? Macam-macam. Ini vasodilator contohnya apa? Beta blocker. Ya, teman-teman. Beta blocker, CA channel blocker ya. CCB ya. Kemudian kalau yang kontraksi ada S inhibitor. Ada ARB ya. Oke. Jadi teman-teman tuh harus tahu, oh permasalahannya ada di sini loh. Terjadi kematian tuh seperti ini loh gitu. Ya. Udah dicatat? Udah Git? Belum, Pak. Jadi catat dulu. Ya, jadi teman-teman tadi permasalahannya adalah aterosklerosis. Ini masalah utama ya. Masalah utamanya adalah selama tidak ada aterosklerosis sebenarnya kita nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang infak miokard itu terjadi ketika orang itu nggak menyadari kalau lemaknya sedang tinggi loh teman-teman. Lemaknya lagi tinggi, glukosanya lagi tinggi, nggak sadar. Ya, tiba-tiba aktivitas olahraga, pernah lihat nggak kalau pemain sepak bola main di lapangan tiba-tiba sesak kayak gitu, kemudian meninggal dunia di lapangan. Ada yang pernah lihat gitu? Pernah lihat? Atau lihatnya kalian nontonnya Teletubbies? Enggak kan? Pernah lihat enggak? Pemain sepak bola? Pernah dengar, Pak. Iya. Azhar pernah lihat pemain sepak bola yang meninggal di lapangan atau beritanya? Dengar enggak? Enggak, Pak. Kurang Enggak. suka bola sih, Pak. Oh, enggak suka bola. Sandy? Pernah dengar, Sen? Enggak, Pak. Enggak suka bola juga, Sen? Iya, Pak. Ini anak farmasi sukanya boneka apa ya laki-lakinya ya? Gak ada yang suka sepak Bola, Pak. bola. Suka bola, Pak. Serius nih, ada yang suka bola? Suka, Pak. Nah, Molan, Pak, katanya suka, Pak. apa? Ya, Molan. Pernah dengar nggak Molan? Yang kemarin tuh nggak mati sih, Pak. Cuman bisa tertolong. Iya, Erikson Erikson, ya. Pak. Iya, tahu kan? Iya, Pak. Nah, contohnya seperti itu, cardiac arrest ya. Jadi tiba-tiba dia kehilangan nafas, kemudian ya seperti itulah. Ya. Tahu kan? Saya juga tahu. Orang nonton bola terus. Orang besok saya mau ke San Siro. Iya. Kan di sini Gitu tuh, Pak. iya kalau di sini mau ke Milan kan murah, cuma 100.000, 150.000 rupiah mau ke sana. Cuma waktunya yang belum sempat. Ngajar mulu sih, ngajar kalian terus sih. Mungkin kalian kuliah pada tamat dah. Lanjut ya, udah dicatat belum? Tuti udah? Iya, Pak, sudah, Pak. Sudah ya. Kayak gini ya. Jadi masalahnya berarti kita bisa berikan beberapa solusi teman-teman. Beta blocker, bisa diberikan CCB juga, bisa diberikan ACE, ARB, dan yang paling penting ini antikoagulan, antifibrinolytik. Pokoknya yang gimana caranya supaya si trombus ini hilang nih. Nah, ada juga obat-obat anti diabetes yang bisa digunakan untuk oral anti diabetes yang bisa dipilih sama obat anti kolesterol, teman-teman. Ya, obat anti kolesterol. Ya, contohnya apa obat anti kolesterol? Tuti pasti tahu dah. Apa tuh? Kalau anak statin, Pak, Ya, statin ya, kayak simvastatin, statin. atorvastatin ya, betul. Golongan statin ya. Jadi ada atorvastatin, simvastatin gitu ya. Atau bisa juga diberikan kalau misalkan yang bermasalah itu trigliseridnya, TG-nya tinggi, berarti kamu bisa golongan fibrat. Contohnya apa? Fenofibrat, profibrat. Atau gemfibrosil ya. Fenofibrat atau gemfibrosil ya. Jadi
Kamu harus tahu akar masalahnya tuh di mana. Masalahnya di lemak, koagulasi, vasodilator, terus ini. Nah, makanya kalau dibilang, Pak, kok kasus-kasus kayak gini tuh obatnya nggak cuma satu, Pak. Gundulmu satu, orang masalahnya juga banyak kok. Ya, jadi mustahil orang dengan infak miokard itu dikasihkan hanya satu obat saja, begitu. Ya, jadi harus multidimensional. Nah, itu ya teman-teman. Wah, ternyata cukup dengan satu slide sudah tahu semuanya. Terus ngapain saya bikin slide panjang-panjang ya? Ya kan? Saya kebiasaan begitu ya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi kalau di papan tulis saya tuh habis tuh buat coret-coretan tuh. Kayaknya kita belum pernah ketemu di kelas deh. Yang benar-benar di kelas langsung gitu. Belum pernah ya, Tuti? Pernah, Pak. Hah? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Apa yang kuis itu loh, Pak? Yang kuis? Iya, kuis game. Game. Oh, cuma sekali doang tapi Game pakai kan? aplikasi itu loh. Oh, Iya. persen cuma sekali doang itu toh? Iya ya? Iya, Pak. Ya Iya, Pak. Allah, dari sekian banyak pertemuan kita cuma sekali doang dan itu yang kalian itu cuma kuis itu doang ya. Tapi saya kok nggak ada yang ingat sih bentuk-bentukannya kalian tuh bentuknya kayak gimana. Ya beginilah Pak dari dulu. Maskeran, Pak. Oh iya benar maskeran. Iya ya. Oke, lanjut ya. Tadi ya intinya adalah adanya nekrosis atau kerusakan. Ya, karena apa? Tidak ada kuatnya pasokan darah. Saya itu jujur ya teman-teman, saya itu bukan orang yang penghafal dan teoritis. Ya. Jadi kalau kamu suruh saya untuk menjelaskan sesuatu dengan infak miokard adalah nekrosis miokardium yang disebabkan oleh ada kuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada arteri koroner. Besok saya akan ngomong beda lagi. Karena apa? Saya cuma menghafalkan konseptualnya. Dari tata namanya, kayak gitu persis lah kayak kalian yang kalian pahami tadi ya. Jadi cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau dulu saya waktu kuliah S2 di ITB itu Profesor Elin Yulina Sukadar tuh selalu kalau misalkan ada sorry bentar. Ada ini kuliah pasti ada ujian gitu, beliau pasti akan manggil saya deh. Karena dia akan nanya, "Kamu jawabnya maksudnya gimana, Iwan?" gitu. Terus dia bilang pemikiran saya aneh kata. Tapi nilai saya tetap 90. Karena saya selalu pakai kata-kata saya sendiri gitu loh. Nggak apa-apa ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah, lanjut ya. Ada yang jelas di situ ada sumbatan teman-teman. Ada sumbatan yang sebagian besar disebabkan oleh ruptur plak ateroma atau disebut dengan sklerosis pada arteri koroner. Berarti tadi menyebabkan apa tadi? CAD ya. Menyebabkan apa? CAD. Trombosis, vasokonstriksi udah kita bahas tadi. Reaksi inflamasi, ada peradangannya jelas lah. Adanya emboli itu pasti adanya inflamasi. Ibarat kayak ada jerawat di pembuluh darah kalian. Pernah punya jerawat, Ira? Apa kamu halus-halus aja itu kayak Pernah. Ini nggak halus loh, Pak. oh gitu ya, nggak halus ya. Kalau Ya. haid itu, Pak, selalu muncul. Nah, kamu tuh kayak ibaratnya tuh kayak ada jerawat tapi di pembuluh darah, Ira. Nih. Jadi apa namanya? Adanya emboli atau trombus di dalam tubuh. Otomatis ada inflamasi ya. Tapi di inflamasi di pembuluh darah jangan mbok kasihnya obat-obat yang meningkatkan yang untuk antiinflamasi, contoh NSAID, kortikosteroid itu nggak boleh. Kenapa? Why? Karena kortikosteroid dan NSAID itu drug induced hypertension, obat yang meningkatkan potensi hipertensi. Begitu pula dengan diabetes mellitus. Ya. Oh, gitu. Kamu lihatlah publikasi saya sama kelas kalian. Namanya Destika.
Ya, sebentar saya kasih lihat dulu. Mahasiswa saya, sebentar saya cek dulu ya. Ini ya. Destika. Mana ya? Ini mahasiswa tingkat akhir yang skripsinya masuk ke jurnal internasional. Ya. Namanya Destika Ambarsari. Anaknya dulu, kenal nggak sama Kak Destika? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi dia itu senang banget ya. Anak-anak saya selalu saya kasih tahu bahwa inti dari sebuah ilmu farmasi adalah farmakologi molekular. Nah, dia bikin molecular mechanism of corticosteroid induced hyperglycemia. Nah, dia jelaskan tuh ACTH, kemudian besok kan kalian sudah belajar tentang ini kan, lagi belajar farmol juga kan ya, benar ya kelas ini ya kan. Cuma nanti yang dulu saya itu lebih banyak mengajar di bagian akhir tentang tirosin kinase ya, yang ada steroidnya. Itu ada belajar tentang fosfatidil inositol. Ya. Udah buka. Jam. Ini Bu Pepi WA saya jam 3 pagi. Wah. Oke ya kayak gini ya teman-teman. Jadi menjelaskan tentang apa saja misalkan dexamethasone, prednisolon itu menyebabkan hiperglisemianya seperti apa tuh ada di jurnal ini. Silakan kalian boleh apa namanya membaca sendiri ya. Jadi keren banget loh dia ngomong GGI 53 ini apa Pak gitu. Dia itu self learning teman-teman. Jadi belajar sendiri ya. Kak Destika itu belajar sendiri. Jadi kalian boleh banget nih, kan kalian bentar lagi semester 6 kan dapat metopen ya. Nah, baca-bacalah tuh skripsi-skripsi yang bagus-bagus gitu. Jangan yang busuk-busuk ya. Banyak yang asal lulus tuh banyak. Banyak juga yang berkualitas begitu loh ya. Kayak Kak Linda, punya Kak Destika, mungkin dicatat nama-namanya ya. Itu bagus-bagus tuh. Kak Linda, Kak Destika, Kak Yuli Maesaro, itu bagus-bagus ya. Mereka semua tembus ke jurnal nasional dan jurnal internasional. Dan mereka yang menjuarai International Conference oral conference di Thailand. Jadi orang-orang seperti itu yang harus kalian contoh ya. Mereka ikut saya untuk riset itu dari semester 2 sampai semester terakhir. Sampai akhirnya dibimbing sama saya skripsinya. Ya jadi buat kalian teman-teman mohon dipersiapkan ya. Oke, balik lagi ya. Intinya tadi ya menyebabkan vasokonstriksi, ateroma, kemudian terjadi gangguan dan sebagainya ya. Akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang tadi. Penyebabnya apa? Tadi aterosklerosis ya, tadi ya. Kemudian ada hipotensi ya. Hipotensi karena apa tadi? Sempit kan? Mau lewat gimana? Tensinya turun dong pasti gitu. Kemudian ada juga karena memang darahnya memang sedikit atau disebut dengan anemia. Ya. Anemia itu kan kekurangan darah ya. Produksi darahnya
berkurang atau darahnya ada tapi tidak matang. Itu teman-teman. Kemudian ada hipoksemia. Hipoksemia itu di dalam darah, tadi kan darah itu harusnya mengandung oksigen. Tapi oksigen di dalam darah itu memang kadarnya rendah, teman-teman. Namanya hipoksemia. Ya. Jangan ngantuk ya, Eka. Hah? Ketahuan. Iyalah. Harusnya saya yang ngantuk, ini masih jam 3 kah? Wow. Enak aja, bro. Gantian dong. Ya. Curah jantung meningkat, ya. Aktivitas berlebih, emosi, makanya tuh kadang-kadang kan ada orang tuh kalau di film-film ya, pernah lihat film nggak? Sinetron, kamu tuh tiba-tiba mati. Nah, kayak gitulah. Jadi emosi bisa menyebabkan curah jantung meningkat, gitu, ya. Aktivitas yang berlebih itu kayak itu Erikson ya, lagi main sepak bola karena jangkauannya dia luas ya karena pemain tengah, betul nggak Maulana? Betul, Pak. CMF kan dia central midfielder gitu. Pemain tengah itu kan maju ke depan, turun ke belakang, bantu kanan, bantu kiri. Nah, kecapean akibatnya dia tiba-tiba bludak sampai ke itu, ya. Kemudian ada kebutuhan O2 miokard yang meningkat, ya. Terjadi kerusakan pada miokard, hipertrofi miokard dan hipertensi, ya, teman-teman. Nah, kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya ini apa saja? Ada loh. Yang pertama adalah umurnya udah 40 tahun lebih, ya. Dan lebih sering terjadi pada laki-laki. Kenapa? Tahu nggak, Maulana? Sering emosi, Pak. Oh, perasaan kalau masalah emosi ini lebih emosian. Benar apa benar? Perempuan itu lebih emosional. Benar kan? Ya kan, Ra? Betul, Pak. Ira Betul, pasti Pak. kalau udah marah sama pacarnya saya bacok. Kenapaan sih? Di sana gitu. Enggak, Pak. Wah, bohong kamu. Molan aja kena gampret terus kan? Benar nggak Molan? Kena marah terus Enggak, nggak? Pak. Enggak, Pak. Aman. Aman. Perempuan itu setelah menopause itu lebih beresiko terhadap gangguan jantung. Kenapa? Setelah menopause itu jumlah progesteron dan estrogen itu pasti akan berkurang, teman-teman. Padahal dia yang menjaga ritme dan irama jantung juga, ya. Sehingga orang setelah menopause itu lebih cenderung emosional, baperan, ya. Walaupun kalau ngomong masalah progesteron dan estrogen itu juga meningkat pada saat orang menstruasi. Ya. Menstruasi itu progesteron sama estrogennya naik sehingga kamu mau nyenggol pasti langsung dibacok ya. Maulana, benar nggak? Ketika premenstrual syndrome apa yang terjadi di kalian sih? Rasanya moodnya nggak enak banget ya? Iya nggak sih? Saya belum pernah menstruasi, saya nanya yang pernah menstruasi nih. Moodnya jelek apa enggak kalau PMS? Moodnya jelek kan pas PMS atau saat menstruasi? Atau sepanjang masa kalian emosional? Beberapa hari sebelum mens. Ya beberapa hari sebelum mens. Berarti kalau udah menjelang apa namanya udah tahu ya. Kalau saya sudah paham banget lah. Gimana kagak kok udah nikah udah tahu nih. Oh, kalau udah emosional, pasti bentar lagi nih. Nah, udah. Pasti bentar lagi bakal ini tiba-tiba, wih kok marah-marah, kenapa gitu. Perempuan kalau nggak marah berarti bukan perempuan, ya. Nggak menstruasi kali ya. Karena apa? Progesteron dan estrogen itu memicu tekanan darah meningkat, guys. Ya. Emosi tadi ya. Tapi ingat, udah lagi nggak jelas, jangan bawa paksa ke emosional. Udah healing aja.
Jalan-jalan ke, ajak main ke, apa ke gitu loh. Yang laki-laki juga kudu ngerti ya Maulana ya. Traktir ke, makan ke yang enak-enak ke, betul nggak Ra? Betul. Tiba-tiba gratisin makan kan moodnya jadi bagus, tekanan darah turun, nggak emosional, nggak infak miokard, ya. Oke. Kemudian kenapa laki-laki banyak? Tadi aktivitasnya lumayan banyak. Laki-laki cenderung berolahraga yang keras. Betul nggak Molan? Ya, sepak bola, basket, ya kecuali yang tadi misalkan sukanya main boneka gitu ya, laki-laki suka main boneka tuh yang lain kan beda lagi ya. Nah, kemudian ini laki-laki tuh lebih cenderung ini nih, yang saya lingkarin nih. Apa ini? Merokok ya. Nah di sini mah nggak ada yang rokok lah. Di sini loh ya, sekarang ya. Sekarang loh ya. Nggak tahu kalau udah selesai kelas. Sebat dulu sebat. Ya. Oke, merokok ya. Ketika kebiasaan merokok itu menjadi suatu hal yang sering terjadi, maka dia akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif, teman-teman. Ya, adanya stres oksidatif. Nah, ketika terjadi stres oksidatif, maka akan terjadi kekakuan otot. Nah, ketika terjadi kekakuan otot, salah satunya adalah otot jantung. Sudah selesai kalau merokok berarti resiko jantungnya sangat tinggi. Pak, tapi Pak, tetangga saya, Pak, bapak-bapak udah tua banget merokok, masih sehat. Jangan yang begitu yang buat contoh. Yang contoh yang udah meninggal atuh. Contohnya nggak apple to apple sih. Ya, kamu nyontohin satu orang. Yang meninggal banyak orang, ya kan? Nah, begitu. Nah, selanjutnya adalah mekanisme terjadinya apa namanya? Infak miokard. Jadi, apa yang terjadi di orang infak miokard saya akan infokan inti-intinya saja. Pertama adalah curah jantung menurun. Ya. Terjadi edema paru, teman-teman. Ya. Udem, artinya paru-parunya lah kayak gini deh. Darah tuh ngalir terus apa ada berhenti ngalirnya? Nurul. Darahmu ngalir apa ada pernah berhenti? Yo. Ngalir terus, Pak. Slow gitu. Nah, ngalir kan? Tadi kan istilahnya gini, kamu punya jantung, iya kan? Jantungnya cakep banget kan? Pakai kayak gini dong, biar agak patah-patah sedikit. Gitu. Ya. Kan bener kan jantung ada belahannya begini kan? Bukan patah hati ini loh. Bukan heartbreak ya. Nah, ini jantung. Supply-nya harusnya ke sini, ya kan? Jantung itu kan deket sama paru-paru. Ini gambar paru-paru. Nah, ketika kamu mau suplai darah ke jantung, di sini ada yang mampet, otomatis dia larinya kemana, Nurul? Paru-paru, Pak. Betul, aliran darahnya balik. Woi, aku mau kirim barang nih. Pintunya ditutup separuh. Ya udahlah, aku pulang aja. Nah, akibatnya apa? Si paru-paru ini akan terjadi perbesaran. Ada udema paru. Sehingga terjadi kelebihan cairan di paru-paru. Logis nggak? Ya logis. Jadi penyakit itu, teman-teman, sudah bisa dijelaskan. Ya, kalau kamu belajar definisi, nggak ketemu arahnya tuh gimana kok bisa edema paru. Itulah fungsinya belajar farmakoterapi. Jadi nyambungin gitu. Oh, karena di sini ada tromboemboli, ada embolus di sini, maka suplainya ke sini terjadi shunting portal atau tekanan balik sehingga terjadi edema paru. Ya. Kalau edema paru, ini paru-parumu tugasnya ngapain sih? Tugas paru-paru adalah apa, Ira? Buat ngapain? Kamu napas pakai apa, insang? Pakai apa? Pakai paru-paru kan? Ya, Git, kamu bernapas pakai apa, Gita? Ya, paru-paru. Pakai paru-paru kan, Git? Nah,
Kalau paru-parumu isinya air semua, kira-kira bisa napas nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, itulah akhirnya terjadi edema di paru-paru. Kemudian apalagi gangguan perfusi ginjal yang disebut dengan shock kardiogenik, teman-teman. Ya, shock kardiogenik. Kemudian apalagi si infak miokard itu efeknya ke sini, menyebabkan aritmia. Aritmia itu apa? Kemarin sudah dijelaskan kan di materi sebelumnya. Aritmia apa? Waktu belajar sama Bu Pepi. Gangguan irama jantung. Betul, gangguan irama jantung. Berarti nanti yang jadi masalah adalah K+-nya. Ya, kalau ngomongin irama jantung kan yang itu K+. Berarti obat-obatnya yang bekerja di K+. Ya, teman-teman. Jadi tahu ya, ada hal-hal penting di sistem kardiovaskular. Nih, contoh plaknya nih, teman-teman. Jadi ada pembuluh darah tuh, ada penutup fibros, ada ateroma atau plak di sini. Jadi ada pembesaran cukup besar di sini ya. Ada lagi di gambar berikutnya, lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Ya. Terjadi aterosklerosis. Nah, tadi ada trombus sama platelet. Tadi makanya terjadi tromboemboli, bisa trombus, bisa emboli. Ya. Tulisan saya bagus kan? Bagus, kayak tanda tangannya Ira kan. Ya. Oke, trombus dan emboli ya, teman-teman. Jadi memang terjadi pembesaran karena adanya ruptur. Kita lanjutkan. Nah, obatnya apa, Pak, untuk orang-orang yang kayak gini? Nah, pertanyaannya kan di situ. Kira-kira obatnya apa, teman-teman? Yang pertama adalah lifestyle change. Ya. Kurang-kurangi makanan berlemak. Ya. Wike suka gorengan gak, Wike? Hah? Wike ini orang mana Wike sih aslinya? Kayak orang Sunda deh. Enggak Orang ya? Pemalang. Oh, orang Pemalang ya. Ya. Wike, kalau misalkan lifestyle itu kira-kira apa yang bisa dirubah? Tadi masalahnya kan di kolesterol dan segala macam. Kira-kira apa yang bisa dilakukan pada orang infak miokard? Menurut Wike. Salah nggak apa-apa. Oh, udah biasa salah. Apa? Mungkin lebih kayak yang tadi, kurangi makanan yang berminyak seperti gorengan. Terus? Terus kayak olahraga gitu, Pak. Betul, olahraga cukup. Untuk apa sih sebenarnya olahraga tuh? Untuk mengontrol ritme jantung loh, teman-teman. Kamu suka olahraga nggak, Wike? Lumayan. Lumayan suka ya. Terus apa lagi? Banyakin minum air putih. Banyak minum air putih. Terus apa lagi? Udah. Udah, yang lain. Coba. Shirley, Iya, Pak. kira-kira kalau lifestyle apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya infak miokard? Mungkin ini apa sih, Pak? Diatur pola makannya gitu loh. Pola makan. Ya, terus diatur pola makannya maksudnya jam makannya kah? Iya, jam makannya. Nah, harusnya gimana sih, Shirley? Mungkin gimana ya? Kayak teratur gitu loh, Pak. Kalau jam makannya tuh. Iya, jam makan yang teratur itu enaknya jam berapa menurut Shirley? Sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa gitu. Nggak harus benar, saya. Kalau pagi tuh mungkin jam 7, kalau siang itu mungkin jam 12, kalau malam itu mungkin sekitar jam 6 kayak. Oke. Jadi itu juga ya, teman-teman, waktu makan ya. Kenapa? Waktu makan yang terlalu malam itu menyebabkan terjadi peningkatan resiko diabetes. Ya, karena harusnya insulin itu udah bobo.
ya. Kalian suruh kerja malam-malam. Tapi kan mahasiswa farmasi kan nggak mungkin, Pak, nggak mungkin namanya bobo jam 8. Mahasiswa farmasi mana se-Indonesia Raya yang bisa tidur jam 8 malam? Setuju apa tidak? Setuju, Pak. Setuju banget. Setuju, Ya. Pak. Hampir tidak ada mahasiswa farmasi yang tidur jam 8 malam. Itu hanya ada di negeri mana nggak tahu deh. Ya, nggak mungkin. Laporannya banyak, praktikum juga jam 6 kadang-kadang sampainya. Makan seadanya, warung yang buka jam segitu, nasi goreng isinya minyak semua, ya kan? Pola hidup kalian sangat sehat selama 4 tahun ini. Betul apa tidak? Sally menyarankan lifestyle-nya diperbaiki, tapi sangat sulit untuk diterapkan. Secara teori kita mudah menyampaikan, tapi secara praktek begitu sulitnya, ya. Kemudian bisa juga dengan ini, kemudian ada operasi juga. Nah, obatnya apa, teman-teman? Jadi ada obat-obatan yang untuk supportive care, supportive care, dan ada obat-obatan untuk oksigen terapi. Tadi ingat, permasalahan orang ini adalah di nggak kelihatan nih. Oke. Masalahnya ada di sesak. Ya, berarti dia harus dapat suplai oksigen dari luar. Ya, teman-teman. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk kamu harus bisa nih ngambil oksigen sendiri. No, big no, ya. Dia harus dikasih bantuan breathing. Tadi udah, kenapa harus dikasih bantuan? Tadi suplai darah yang menuju ke jantung berkurang sehingga sesak. Yang kedua, paru-parunya isinya cairan semua, nggak bisa buat nafas, ya. Kemudian defibrillation, jadi bisa pakai electrical shock. Biasanya kalau orang udah meninggal itu kalau di film-film, sekali lagi saya mencontohkannya di film-film aja ya, pakai itu loh yang jeduk, masih tahu nggak? Tahu nggak? Nah itu ya, kan mati tuh, dijedukin tuh biar bergerak kembali begitu, ya. Pakai heartbeat itu ya, untuk normal rhythm. Nah, kemudian ngomongin tentang obatnya, yang pertama adalah blood thinners. Nah, blood thinners itu untuk ngapain sih? Nih, untuk menghancurkan si clots atau plaknya, teman-teman. Ya, hancurkan si plaknya. Ya. Kemudian heart medication. Untuk ngurangin apa? Chest pain atau pressure yang disebabkan karena blokade di sini. Contohnya apa? Nah, nanti kita pakai obat anti hipertensi. Ya, obat anti hipertensi. Nah, untuk kurangi nyerinya pakai apa, Pak? Bisa pakai narkotik. Berarti kita minum narkotik. Iyalah, kalau udah rasanya begini kan udah nggak mikir lagi kamu narkoba ya, tidak. Ya, tapi memang narkotiknya kayak morfin itu legal. Ya, pakainya morfin biasanya. Kemudian untuk mengurangi tekanan darah itu bisa diberikan beta blocker atau S inhibitor. Ya, mengurangi tekanan darah. Kemudian untuk mengurangi harmful kolesterol atau kolesterol jahat itu bisa digunakan obat golongan statin. Tapi kalau dia triglyceridanya yang tinggi, pakainya golongan fibrat. Kok susah sih? Fibrat. Ya, tuh teman-teman ya. Jadi obat-obatnya itu saja, nggak banyak kok ya. Nah, kalau sudah parah barulah kita pakai prosedur surgery, itu kita nggak usah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara tahu obatnya itu apa gitu ya. Kamu bisa cek nih vasodilator yang bisa digunakan tuh apa saja. Itu golongan nitrat teman-teman, nitrodilator yang kemarin kita bahas. Bisa ISDN ya.
atau nitrogliserin itu bisa vasodilator atau S inhibitor dan ARB. Kemudian yang selanjutnya adalah cardiac depressan drug. Contohnya untuk menurunkan kontraktilitas, contohnya beta blocker. Kemudian anti aritmia juga diperlukan. Kemudian ada anti trombolitik. Ya, contohnya apa? Ada antikoagulan, ada antiplatelet. Kemudian juga bisa dikasih dengan trombolitik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah analgesik morfin. Itu saja. Jadi obatnya ada beberapa macam. Vasodilator iya, ya untuk ritme iya, menghancurkan si trombosisnya iya, antikolesterol iya, dan analgesik juga iya. Jadi obatnya minimal ada 5 atau 6 yang diberikan. Loh, Pak, apalagi nih, Pak? Farmol lagi, Pak. Kok nggak jauh-jauh sih, Pak? Gitu. Dibilang farmol tuh kalian akan bertemu farmol sampai farter 4 ya. Makanya kalau kalian males untuk belajar farmol ya wes. MEND. Ya kalau kalian nggak mau belajar farmol itu udah N. Ramudeng. Ya, yang ada mupeng. Ya, saya cuma jelasin sedikit ini yang RAS kemarin renin angiotensin aldosteron udah jelas ya. Kita bisa pakai S inhibitor di situ, ARB juga bisa. Kok saya juga ikutan ngantuk nih. Nular sih kalian tuh. Ngantuknya tadi siapa namanya? Siapa tadi yang ngantuk tuh? Eka, Pak. Eka ya? Eka nih nularin nih. Ya iyalah jam 3 suruh ngajar, cuma kalian doang. Ya. Untung otaknya on. Jam berapapun fleksibel. Ya kalau otaknya udah error. Ya. Lanjut, bisa pakai K channel block, K channel openers, bisa pakai alpha adrenoreceptor, nitrodilator, direct acting vasodilator, bisa CCB ya. Bisa endothelial agonis. Ini obatnya banyak, silakan kalian pilih sendiri ya. Sesuai dengan kondisi pasiennya pastinya. Nah, ini nama obat-obatnya untuk vasodilator. Udah sih, cuma itu doang. Ini nitrodilators ya. Sama nitrosol dan CGMP dan lain-lain. Kalian belum belajar ini ya, jadi saya juga bingung juga. Harusnya materinya beriringan gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalian harus banyak baca sendiri ya. Yang setidaknya saya sudah kasih bekal yang tentang ARB, S inhibitor dan lain-lain pada saat formal kemarin. Itu CCB diberikan juga ya, CA channel blocker ya. Kemudian anti aritmia itu ada kelas 1 sampai kelas 4 ya, mulai dari sodium channel blocker, beta blocker, potassium channel blocker, kalsium channel blocker. Trombolitik juga bisa diberikan ya, antifibrinolytik juga bisa diberikan ya. Trombolitik contohnya apa yang ada plase-plasenya, ada ateplase, retaplase, teneplase dan lain sebagainya. Streptokinase yang paling sering kan streptokinase ya, yang paling sering digunakan, urokinase. Sudah selesai. Ada pertanyaan enggak buat teman-teman semua? Ini pertemuan terakhir partner kita, Higgs. Enggak ya? Farmol masih ada utang nggak sih saya farmakologi molekuler ke kalian? Farmol udah selesai ya sama saya ya? Ada satu pertemuan lagi, Pak. Satu pertemuan lagi ya, ngelanjutin yang kemarin ya, glutamat sama serotonin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi harusnya kan minggu depan, ya harusnya. Tapi minggu depan saya ke Pra, ya. Kemarin saya sudah ceritakan bahwa saya ada conference 1 minggu di Praha, sekalian jalan-jalan. Nah, makanya enggak sih sebenarnya conference-nya memang 4 hari, ya. Tapi kan malamnya bisa jalan-jalan, maksudnya begitu. Ke Cekoslovakia kan mumpung negaranya bagus gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube tuh, ya.
Nah, makanya saya otomatis nggak bisa ngajar minggu depan full, nggak bisa ngajar ya kita. Jadi bisa dipindah ke next 2 weeks, maksudnya minggu depannya lagi gitu. Tapi to be honest sebenarnya kalian harus udah belajar dulu sih, karena habis itu kalian akan belajar tentang G protein coupled receptor ya kan, sama Bu Silma apa Bu siapa? Mengajarnya siapa aja Farmol? Sunarti. Bu Narti baru lahiran dah nggak mungkin atuh. Orang baru ngelahirin suruh ngajar, lebih sekate-kate si Iram. Nggak tahu, Pak. Kira masih hamil, belum lahiran. Udah, kalian gak ada yang jenguk ke sana. Perwakilan kayak Molan kayak Shirley kayak ke sana. Ya. Oke, ya nanti tinggal dicari aja ininya, dicari apa waktunya aja untuk selanjutnya. Ini yang ngajar Farmul tuh cuma 2, saya sama Bu Narti gitu. Iya, Pak. Iya, oke. Berarti kita konfirmasi ya ke Bu Narti, bilangnya kayak gini. Bu Narti untuk pertemuan sampai harusnya berapa pertemuan sih UTS sama UASnya? Sebelum Minggu lagi UTS, UTS, pertemuan, Pak. Pak. Hah? Tanggal berapa UTS? Minggu depan, minggu 24. depannya lagi. Lah, berarti kan udah nggak bisa dong minggu depan. Iya. Terus gimana Farmolnya mau kapan? Paling Saya ada antara Sabtu sama Minggu, Pak. Sabtu minggu ini. Atau enggak Iya, Senin Pak. gimana Senin? Senin saya masih Tuh. bisa sih. Iya, bisa, Pak. Kan emang jadwalnya Senin. Jam berapa? Senin jam berapa? 9.30. 4:30. Oke, Senin jam 4:30 pagi ya. Senin 4:30 pagi masih bisa ya. Oke. Berarti Senin masih bisa on schedule 1 kali ya untuk pertemuan terakhir. Tapi kita berarti info ke Bu Narti bahwa untuk pertemuan ini bilang aja udah selesai gitu ya. Farmul sudah selesai, minggu depan UTS, sehingga setelah UTS Bu Narti bisa mengajar begitu ya. Itu sih kasihan banget tuh orang habis lahiran suruh ngajar terus. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, kira-kira ada mau ditanyakan nggak terkait dengan infak miokard akut dan tentang jantung? Sebenarnya untuk obat-obat jantung ada e-book-nya teman-teman kalau pengen tahu ya. Kemarin saya udah share ke siapa kemarin? Saya share ke kelas sebelah kayaknya. Ya, nanti minta aja ke kelas sebelah, ada buku farmakologi molekuler, kardiovaskular from molecular to terapi ya. Jadi itu isinya jantung semua satu buku, tapi lewat pemahamannya melalui farmakologi molekuler. Jadi kalian bisa jadi expertise di situ kalau penelitiannya mau tentang hipertensi ya. Ya besok mau tentang hipertensi silahkan. Ya, kalau misalkan kalian tertarik dengan kasus-kasus hipertensi harus paham itu. Kalau nggak paham, pengujinya saya wassalam, tidak akan lulus. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau tidur. Oke. Iya, tidak ada, Pak. Terima kasih. Sukses buat kalian semua. Ketemu lagi hari Senin jam 4:30 pagi. Oke. 4:30 waktu Indonesia, Bapak? Ya waktu sini lah. Kalian jam 9:30. Kalian kan enak, dapat enaknya, saya dapat sepetnya nih. Ya kan? Oke, terima kasih. Semangat Bapak. Saya semangat selalu. Semangat. Loh, kalau nggak semangat loh ngapain saya jam 2 bangun buat ngajar kalian coba? Setiap hari. Bayangkan. Makanya wajar kalau kadang-kadang tuh saya emosional kan sama kalian tuh. Wah, ya gimana? Saya jam 2 udah mulai ngajar, kaliannya males-malesan, nggak ada nyatet, ditanya ao-ao.
Emosi, coba kamu suruh kayak gitu Maulana. Apa enggak emosional? Infak miokard kan nanti repot nanti ya. Astri, semangat ya Astri. Anak bimbingan saya nih, ayo semangat Astri. Bismillah, mudah-mudahan bisa selesai ya tahun ini ya. Amin ya. Oke, yuk. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya. warahmatullahi wabarakatuh.